bawa tuh burungnya pick-up. Saya mau kirim burung saya nih, mau ngujikan flu burung. Pernah nggak sih ketukar gitu hasil uji? Oh, nggak pernah. Nggak pernah ya. Itu memang harus kita garda depan, itu memang tugasnya memang harus benar-benar teliti juga. Hai, selamat datang di podcast Semesta, bukan sekedar Pusvetma. Dan ini episode pertama kita. Dan di episode pertama ini kita akan menghadirkan salah satu narasumber, orangnya cantik, perempuan pastinya, dan seorang dokter hewan, sebut saja dokter hewan Sabrina. Halo. Hai Irin. Halo. Aku tuh suka nyebut Irin aja atau gimana ya enaknya? Boleh, mau Irin mau Sabrina sama aja. Kalau di kantor memang saya punya branding namanya Sabrina karena ada nama panjang saya. Kalau Irin memang nama panggilan sih, nama panggilan di rumah. Jadi kalau pelanggan itu datang Pusvetma panggilnya dokter Sabrina. Karena memang ada card di situ tulisannya Sabrina. Bukan Irin ya? Bukan. Khusus itu orang-orang terdekat aja. Ya betul. Salah satunya aku. Yes. Kamu nggak ngaku? Oke, Irin, di Pusvetma sendiri itu sebagai apa sih? Aku nih sebagai salah satu staf pelayanan di Pusvetma di bidang pemasaran dan distribusi. Nah, tupoksinya aku nih untuk pelayanan di garda depan. Jadi untuk semua pelayanan di Pusvetma itu muaranya dari aku dulu. Oh, kalau di bank seller CS gitu. Betul, ya? KFL ya, frontliner. Jadi kalau aku mau ke Pusvetma itu ketemunya sama Irin gitu. Boleh. Kita nih di depan ada dua, ada aku, Sabrina, sama namanya Nani. Oh gitu. Oke. Kalau di Pusvetma sendiri, Irin, itu apa aja yang bisa sebagai badan layanan umum ya Pusvetma itu. Tapi banyak banget kadang-kadang tuh yang suka salah persepsi nih. Pusvetma, aku sendiri awal-awal tuh apa sih Pusvetma? Veteriner Farma gitu kan, veteriner. Aku bilangnya itu waktu itu veteran malahan ya. Beneran ya. Gitu, veteran gitu. Jadi memang Pusvetma, Pusat Veteriner Farma, sekarang kan punya ganti nama nih. Jadi Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma, tapi tetap mempunyai tupoksi di seperti sama sebelumnya ya. Kita nggak ada pengaruh apapun tidak gitu ada ya. pengaruh apapun untuk nama branding aja sih ya. Utamanya penjualan produk vaksin hewan, antigen dan bahan diagnostika dan pelayanan penunjang lainnya. Nah, salah satunya contohnya itu di pengujian nih. Oh gitu. Pengujian apa saja yang bisa dilayani nih di Pusvetma? Banyak ya, tentunya di penyakit-penyakit hewan nih ya. Penyakit hewan ini kan ada yang di ruminansia, hewan besar, ada yang di unggas, ada yang di pet animal. Nah, memang kita sektor terbanyak deteksi penyakitnya memang di hewan besar. Salah satu contohnya ada uji PMK, ada uji dengan bahan antigen atau aglutinasi. Itu contohnya ada influenza, HIAI, ada Mycoplasma. Apa itu? Kalau AI itu flu burung, Mycoplasma ada Salmonella pullorum, ada Tetelo atau Newcastle disease, ada Ross Bengal test atau RBT. Nah, RBT ini juga salah satu pengujian yang juga sering dilakukan di Pusvetma berbarengan dengan PMK biasanya. Kalau RBT itu untuk hewan apa? Hewan besar, hewan ternak biasanya di sapi kayak gitu. Yang memang dia khususnya untuk deteksi keguguran pada sapi dengan uji cepat namanya RBT kalau di lapangan. Tadi kan Sabrina tuh sebutin ada flu burung ya. Nah, flu burung sendiri itu kan bisa menyerang ke manusia juga gitu. Sama nggak sih vaksinnya? Kalau vaksin tentunya beda ya, maksudnya dalam artian pengujiannya dengan antigen. Antigennya tentunya juga produk Pusvetma dong. Nah, kalau pencegahan itu dengan vaksin, kita juga ada nih produknya namanya Avivet. Avivet Halo. Jadi dia itu kombinasi antara penyakit high patogenik dan low patogenik yang memang sekarang beredar di high patogenik. Jadi itu untuk influenza ya. Kalau di PMK, nah ini kita fokusnya memang pengujian ya. Di PMK ini kita ada dua jenis metode uji, ada ELISA dan ada PCR. Nah, penggunaannya pun itu juga menyesuaikan dengan tabungnya ya, dan benar tabungnya harus sesuai untuk ujinya. Tabung apa sih? Tabung sampel, tabung ujian. Kita bisa kasih tahu nggak sih nih ke audiens ya? Boleh lah, biar kita nggak salah paham gitu kan ya tabung ujinya. Ada tabungnya?
Mana ya? Asik. Oke. Oh ini tabungnya. Kalau Jadi ini tabung ini tuh punya fungsi yang berbeda-beda nih ya? berbeda ya. Ada tabung merah, kalau sebutan di lapangan ada tabung ungu atau EDTA. Itu memang singkatan ya. Saya juga agak lupa singkatannya, tapi fungsinya berbeda. Kalau di tabung merah itu lebih untuk penggunaan pembentukan serum. Yang ini nih. Ya, jadi darah ternak tuh diambil, ditaruhkan di situ untuk pembentukan serumnya. Nanti diambil serumnya gitu ya, Ya, dia betul. darahnya ditunggu sampai serumnya keluar Betul. gitu. Kalau di tabung ungu itu pembentukan plasma. Nah, bedanya apa sih? Kalau di tabung merah itu kecenderungannya untuk deteksi ELISA dengan metode ELISA atau antibodinya. Jadi post vaksinasi itu bisa di screening dengan metode ELISA. Berhasil nggak tuh vaksinasinya? Gitu. Kalau di tabung ungu plasma itu untuk deteksi viralnya, penyakitnya, PMK-nya. Karena kan PMK itu dari virus. Oh gitu. Terus ini kan kalau di sini ada 10 mili, ada 3 mili. Ini tuh kalau misalnya kita mau uji, Ya. yang ini tadi serum ya? Kalau yang ini ya? Itu plasma. Oh plasma, yang ini EDTA, serum. Ini serum. Itu harus full 10 mili nggak sih? Nggak harus. Nggak harus ya? Idealnya paling tidak separuhnya. Separuh berarti 5 mili ya? Ya. Pernah nggak sih nerima sampel yang cuman hanya 2 mili? Pernah banget, pernah. Kita kalau memang tidak memungkinkan untuk pembentukan serumnya dengan sentrifus. Jadi gimana sih supaya bisa terbentuk serum dan plasma? Itu ada step lagi yang namanya dengan sentrifus. Jadi untuk memisahkan cairan beningnya dengan padatan darahnya. Nah, yang diambil itu cairan beningnya. Jadi stepnya sebenarnya nggak sampai hanya penggunaan tabungnya. Tapi step selanjutnya itu bisa dilakukan di Puskesmas. Jadi pengguna jasa bisa mengirim sampelnya dengan tabungan seperti itu. Sorry. Berarti Puskesmas itu udah nerima plasma atau serumnya? Iya, kalau sudah terpisah bisa banget. Itu malah yang kita rekomendasikan karena itu akan sangat minim resiko rusak sampel. Pernah nggak sih misalnya nih, ini serumnya kan, Ya. serumnya itu yang dikirim masih berupa darah gitu, pernah nggak sih? Oh pernah, bentuknya seperti ini. Ha-ha. Pernah. Tapi itu kendala rusaknya itu biasanya tidak dilakukan dengan prosedur pengiriman sampel yang benar. Sebagai contoh, pengiriman sampel yang benar itu kan harus menggunakan styrofoam box atau cool box atau apapun itu tempat yang bisa menahan Untuk rantai dinginnya ya. Betul. Dan dilengkapi dengan es gel atau es pack. Nah, idealnya seperti ini itu penyimpanan tidak boleh di freezer. Tidak boleh ya. Beku kalau di freezer. Karena belum terpisah. Jadi harus di kulkas bawah. Jadi para pengguna jasa itu biasanya saya kasih edukasi. Kalau Bapak ngambilnya masih ditabung, belum bisa terpisah dengan sentrifus, Bapak harus menyimpan di kulkas bawah dengan posisi tabungnya berdiri, bukan tidur. Harus berdiri. Harus berdiri. Harus ya. Karena kalau posisi tidur otomatis akan ada resiko terguncang di situ. Itu akan mempengaruhi juga dengan sampel menjadi rusak atau lisis. Jadi memang mentalnya tuh. penanganan sampel itu agak ribet ya Bun, tapi memang harus dilakukan. Oke. Jadi kalau misalnya ini sehari itu bisa sampai berapa sih sampel yang diterima? Kalau secara pengguna jasa kita bukan melihat dari jumlah sampel ya. Kalau jumlah sampel mungkin bisa sampai 20-30 sampel. Tapi kalau melihat berapa, saya lebih ke pengguna jasa aja ya. Karena kalau melihat jumlah kuantitas sampel kan average-nya untuk satu kali pengguna jasa itu sampai berapa? Kisaran 5-6 lah ya dalam sehari untuk yang datang secara offline. Ya. Maksudnya dalam satu kali jasa dia tuh ada berapa sampel gitu? 1% itu biasanya kan dari peternak nih atau dari CV yang punya peternak atau tidak memungkinkan juga mungkin juga ada artian dari perusahaan produk asal hewan nih, burger, smoked beef. Nah, sekarang jadi dagingnya, betul, susu, betul, jadi produk-produk yang dari dia dan dari asal ternak ya yang berkuku belah itu diharuskan sekarang memang kalau pengiriman produk dan ternaknya itu harus punya persyaratan bebas PMK. Nah, itu bisa pakai apa? di ELISA apa pakai PCR itu kalau PCR begitu? dong. PCR ya. Jadi kita mesti suggest kalau deteksi viralnya atau virusnya dengan PCR. Wow. So kalau misalnya nih ada juga nih kadang ada yang tanya, Mbak bisa nggak sekalian uji untuk kehalalannya gitu? Kalau halnya nggak bisa ya, itu kan harus ke dinas peternakan setempat, NKV juga tuh terkait dengannya. Jadi lebih ke kalau di Puskesmas itu lebih ke ujinya aja untuk penyakitnya ya. Penyakitnya. Jadi apakah hewan ternak ini tadi bebas atau
terindikasi begitu. Nah, betul. Tapi kalau produk asal hewan mostly jarang sih yang ada indikasi positif. Kalau karena kita pernah menerima memang ada suspek positif dan itu akan ditindaklanjuti ke pihak pengirimnya biasanya atau mungkin kita akan internal dulu ini apakah boleh disampaikan karena kan di Indonesia ini masih ada zona hijau, zona merah. Jadi kalau ada pertimbangan di situ zona hijau tapi tiba-tiba ada sampel dari wilayah zona hijau udah positif, kita harus berhati-hati untuk mempublishnya. Nah, BTW ya, dari tadi kan kita ngomongin masalah sampelnya nih. Tapi kan untuk diuji itu pasti butuh reagen. Nah, itu biasanya reagen dari Puspesma itu beli di mana atau memang dia menghasilkan sendiri di Puspesma? Kalau uji yang lingkupnya tadi aglutinasi itu pasti masih bisa ditopang dengan produk kita sendiri dong, produk antigen, antigen ND, antigen AI itu bisa dari produknya Puspesma. Jadi kita mengujikannya juga dari produknya kita. Tapi kalau untuk pengujian molekuler seperti ELISA dan PCR untuk saat ini kita masih belanja produknya. Tapi pengujian di kita sendiri. Oh, so kita mungkin boleh highlight kali ya kita boleh semacam boleh. swatch gitu ya. Oke, jadi jangan sampai lupa nih kepada pengguna jasa buat tabung merah seperti ini bentuknya. Nah, ini pun juga ada kembarannya untuk sampel yang dari swab warnanya juga merah tapi juga dalamnya ada cairannya. Jadi untuk swab ini biasanya sebagai contoh pengujian di PCR, AI, flu burung, itu juga bisa di kita. Tabungnya merah tapi ada cairannya mediumnya gitu. Ini tabung merah ya untuk bentukan serum. Jadi nanti mungkin bisa diperhatikan juga ya penggunaan tabung ini harus sesuai nih. Yang kedua, ini ada tabung EDTA di pasaran namanya tabung ungu lah ya kalau orang yang awam, ini untuk plasma. Tapi kita akan lebih rekomendasikan lagi mungkin bagi para peternak atau pengguna jasa yang memungkinkan untuk kerjasama atau minta bantuan dengan dinas untuk pemisahan langsung serum dan plasmanya. Oh bisa? Oh bisa. Jadi biasanya kita suggest dulu Pak memungkinkan tidak. Kalau misalnya Puspesma sendiri ada nggak layanan untuk itu? Jadi misalnya dari peternak itu memberikan mentahannya, intinya mentahannya aja, terus mau memisahkan antara plasma dan serumnya, mulai dari situ baru terus kemudian diujikan itu bisa sebenarnya itu masuk di packaging pembayaran pengujiannya sih. Cuman kita kalau kakak seperti itu kan kita tidak tahu tuh mereka ngirim di jalannya berapa jauh, berapa lama. Kalau kita memerhatikan keamanan, pasti kita suggest untuk yang lebih aman lagi yang sudah terpisah. Oh, jadi lebih beresiko gitu ya? Ya, kalau dari jauh seperti, maaf ya, agak batuk nih. Minum. Kalau dari luar Surabaya itu biasanya terpisah saya suggestnya. Tapi tidak memungkinkan untuk kirim seperti ini karena kita harus fleksibel dengan kondisi di lapangan. Oke. BTW ini kita udah ngomong pengujian dan segala macamnya, tapi kita harus tahu nih di Puspesma sendiri pasti ada jam layanan pasti ada dong ya? Dari jam 8 sampai setengah 4. Jam 8 sampai setengah 4 itu harus face to face atau bisa by online? Oh bisa online juga, jadi kita punya hotline nih. Jadi buat para pengguna jasa bisa tracing di Google, nanti akan muncul tuh hotline WhatsApp-nya. Kalau tidak memungkinkan datang ke kantor bisa dengan hotline. Kalau mau ke kantor boleh banget dari jam 8 sampai setengah 4. Hotline-nya 24 jam atau sesuai jam layanan yang ada? Kalau hotline 24 jam. 24 jam dalam tanda kutip ya, seperti admin pada all shop lainnya juga. Jadi kalau mungkin di jam yang orang sudah tidur jam malam di atas jam 10, kalau tidak ada balasan pastikan juga bakal tahu kalau Tapi pernah nggak sih ada customer gitu yang ngehubungin Irin itu di jam-jam yang kita lagi istirahat nih, lagi enak-enaknya tidur gitu? Pernah? Iya pernah banget, itu memang ya daily life-nya lah sebagai petugas pelayanan. Jadi saya juga memang admin gitu? Hotline gitu, jadi kadang pernah hotline telepon tapi di seluler saya untuk pelayannya juga bertelepon, jadi kayak mau nggak mau karena kita memang pelayanan betul harus memberikan sesuatu servis yang bagus gitu kan. Pelayanan prima tapi banget. Kita juga butuh kehidupan pribadi gitu nggak sih? Ya tentu, tapi saya rasa itu sebagai bentuk prinsipal tanggung jawab lah ya. Jadi kalau memang sudah memilih dengan job desk seperti itu, otomatis kan gambarannya bahwa sesantai apapun kamu pasti harus tetap standby lihat lah ya. Tapi tetap dibalas kan? Dibalas. Dibalasnya kapan tuh? Ya setelah itu. Maksudnya kalau misalnya nih aku kirim
misalnya nih aku mau konfirmasi, mau kirim sampel untuk besok nih, aku kirim sampelnya, aku konfirmasi ini jam 10 malam gitu. Irin akan balas nggak sih? Kalau saya sudah terlelap gitu ya gak mungkin balas juga kan ya sis. Kali ada apa sih biasanya balasan otomatis ya gitu. Oh enggak. Balasan otomatisnya tuh cuman semacam template bahwa identitas dari mana, menanyakan apa. Kalau sudah sampai konfirmasi seperti itu biasanya langsung ke user hotline saya gitu. Di Puskesmas sendiri berapa hotline? Ada hotline memang pengaduan dan kita yang di pelayanan garda depan itu kadang juga memberikan nomor kita. Jadi kalau hotline kantor itu biasanya memang untuk user-user yang belum pernah menggunakan jasa Puskesmas. Oh siap. Puskesmas ini punya banyak pengujian banyak gitu. Banget ya. Banget. Jadi untuk sektor ternak sektor unggas pet animal pun juga Tapi memang paling banyak adalah yang hewan besar ya. Betul, dan kita juga mensupport nih buat para mahasiswa ataupun mungkin peneliti-peneliti S2, S3 yang bisa difasilitasi di kita seperti uji MTT, toksisitas, atau mungkin pendampingan operasional karena kadang basic medis pun belum bisa loh untuk handling hewan coba. Kita juga punya penjualan hewan coba di sini, ada mencit, ada ayam san, dan ada TAB atau telur ayam berembryo. Itu kan memang handling penelitiannya tidak mudah gitu. Jadi kita punya expert di bidangnya yang bisa membantu pendampingan mahasiswa. Dan itu yang mengurus semua pelayanan itu ada 2 orang aja di dalam. Betul, dari pelayan pengujian, produk, bahkan hanya untuk konsultasi semacam pengiriman hewan. Di sini saya mau buka agak sedikit, mungkin agak keluar topik ya. Ada beberapa customer yang memang punya pet animal nih. Dia mau kirim anjingnya. Itu kalau secara teknis kan memang panjang banget ceritanya. Nah, itu juga bisa pengujian di kita kayak gitu. Itu harus bawa langsung hewannya maksudnya ke Puskesmas atau cukup misalnya dia dari apa ya biasanya tuh yang bisa ngambil sampelnya kayak gitu. Ke klinik dong, tentunya ke klinik. Nah, memang kita saat ini belum bisa pengambilan langsung nih. Jadi baik nggak hanya anjing kucing, jadi ada tuh pernah kejadian owner burung merpati, lovebird gitu juga, dia mau kirim tuh pasokan burungnya untuk keluar Jawa. Itu memang mengharuskan bebas flu burung. Bawa tuh burungnya sepickup. Saya mau kirim burung saya nih, mau mengujikan flu burung. Itu kan memang diambil dengan swab ya, swab trachea cloaca. Kita belum bisa di situ karena kita tidak ada pelayanan secara SK tarif. Jadi kita memastikan bahwa kita benar-benar men-charge-kan ke pengguna jasa tuh based on SK tarif. Jadi saya benar-benar tidak menerima feedback 10% apapun, 1 rupiah aja enggak ada. Jadi pengujian dari SK tarif semuanya. Iya, dan kita juga punya layanan sewa gedung, lapangan tenis, banyak banget sih. BTW itu kalau misalnya kita mau pengujian, hasil ujinya tuh berapa lama harus kita tunggu? 3 hari kerja. Hari kerja ya. Paling lama ya. Jadi biasanya kita tidak pernah sampai di batas paling lama. Kecuali kalau memang banyak banget sampel masuk, itu pasti akan agak sedikit molor, tapi tetap dengan kaidahnya 3 hari kerja. Pengirimannya pakai apa? Hasil sampel itu akan dikirimkan ke customer itu menggunakan apa biasanya? Sebagai konfirmasi kita PDF-kan dulu tuh suratnya. Jadi kita sounding bahwa Pak, hasil sudah selesai nih, kalau mau diambil bisa ke Puskesmas. Nah, kita saat ini belum bisa memfasilitasi untuk pengiriman berkas secara langsung. Karena itu kan pasti membutuhkan budget lagi ya. Kita tidak ada anggaran secara anggaran internal untuk pengiriman berkas. Jadi biasanya bagi mereka yang butuh fisiknya, kita bebankan biayanya kepada pengguna jasanya. Gitu. Sampai berapa sih tarifnya kalau boleh tahu untuk pengujian? Apa nih, PMK atau apa? PMK aja. Kalau PMK di Elisa itu harganya 250.000, minimal 40 sampel. 40 sampel. Tapi kalaupun tidak tidak mencapai minimal quantity gitu ya. Opsinya ada 2. Jadi dibebankan biaya minimalnya. Jadi misal uji 20 serum. Kalau Elisa kan serum tuh tadi tabung merah ya. Kalau 20 akan dikenakan 40 kali 250. 40 kali 250. Kan karena dia di bawah minimal uji. Tapi kalau misal opsi keduanya, saya akan sounding dulu kalau apakah ada barengan ujinya kayak gitu. Jadi bisa. Kita bisa membantu tapi tetap sesuai kaidah prosedur gitu. Karena kan kita juga ada sampel-sampel kiriman lainnya tuh.
gitu. Pernah nggak sih ketukar gitu hasil uji? Oh, nggak pernah. Ya? Nggak pernah ya. Itu memang harus kita garda depan, itu memang tugasnya memang harus benar-benar teliti juga. Dari segi data konsumen ya. Jangan sampai kita salah chat kirim hasil juga gitu. Dan tentunya juga perhitungan dari jumlah biaya uji. Iya. Sometimes kalau kita lelah gitu ya, saya juga manusia ya, pasti pernah capek. Saya kadang pernah ngelindur. Ini PMK saya tagihkan AI, tapi nggak sampai salah sepenagihannya sih. Cuman mau saya tagihkan lu salah gitu. Sampai salah. Itu pasti nanti ini yang masuk dananya kok kurang gitu kan. Tapi selama ini kita selalu hati-hati sih, terutama saya quality controlnya memang apa yang saya hitungkan harus saya hitung lagi sampai saya merasa sudah oke. Kalau saya punya cara tersendiri karena memang saya merasa diri saya agak kurang teliti gitu. Terus ada nggak sih bisa kayak customer, Mbak saya itu mintanya kurang dari 3 hari, nggak apa-apa deh saya bayar lebih kayak gitu. Boleh nggak sih kayak gitu? Maksudnya oke, dia mau ngeluarin biaya lebih untuk hasil yang lebih cepat gitu. Itu pasti akan ya ada terjadi celah-celah di mana di situ masuknya nepotisme dan sebagainya ya. Tapi saya selaku di garda depan selalu bilang kalau Bapak mengujikan sini ikut SOP kami. Kalau Bapak tidak menguji silahkan bisa memilih opsi tempat yang bisa lebih cepat dari kami. Dan feedbacknya nih, saya mau kasih tahu sedikit ya bahwa Puswetma ini pengujiannya termasuk yang paling cepat nih dari badan saya. Jadi bisa beri aplaus dulu ya bahwa 3 hari itu sudah cepat banget gitu. Adapun yang memang keburu-buru itu sebenarnya mungkin karena mereka salah satu sepertinya memang tidak tahu secara rules-nya untuk pengujian sih. Jadi mereka terkendala kemakan waktu cari opsi tempat. Sedangkan deadline mereka ternak berangkat atau produknya berangkat itu terlalu mepet. Akhirnya kita yang di-push. Saya pernah itu di-push sampai saya pusing. Sampai akhirnya saya tegaskan, tapi saya selalu konsultasi dengan pimpinan saya. Jadi yang out of terms itu saya harus selalu konfirmasi dulu. Bu, ini gimana ya ada konsumen yang berbelit banget. Jadi bukan saya tidak mau mengindahkan mereka, tapi tetap harus profesional ya. Bagaimanapun konsumen itu tetap raja, jadi kan waktu kita kadang mood kita kan naik turun ya. Betul. Dan itu ada yang pernah memang bisa sarkas banget ngomongnya kayak cuman uji gitu tok loh kok lama. Kebetulan memang backgroundnya adalah dokter hewan. Dia ngerti itu bahwa pengujian itu sebenarnya cuman udek-udek gitu ya. Aglutinasi itu namanya, udek-udek endapan, kalau ada endapan positif, kalau nggak ada berarti negatif. Tapi dia karena merasa lama gitu, akhirnya bilangnya sampai segitunya, dan itu benar-benar bikin jengkel banget. Cuman karena lagi pelayanan garda depan tidak bisa seperti itu. Ya udah Mbak, Pak, lek nggak gelem ya wes nggak usah neng kene kan nggak bisa gitu ya kecuali sama teman. Jadi bilangnya tetap mohon maaf nggih, tetap prosedur 3 hari kerja meskipun diolok pun kayak apapun kita harus tetap seperti itu. Pernah nggak sih nemuin kayak customer yang missing sama informasi yang udah kita sampaikan gitu? Oh ya sering ya. Karena itu memang saya maklumi karena ya itu tadi analoginya saya dokter hewan nih, saya pasti lebih paham atau lebih sering memudah memahami dengan bahasa-bahasa medis. Ketika saya diterangkan elektro tak apa sih kan saya agak mikirnya lebih lama, tapi ya itu saya anggap mereka seperti itu. Jadi pintar-pintar kita aja membahasakan bahasa medis ke bahasa mungkin gitu kan. Betul. Dan meskipun sudah seperti itu kadang masih ada yang tapi bukan yang secara gamblang ho ya, tapi sekedar Bu tabung mending gitu. Jadi memang sebenarnya enak banget sih. Saya di sini sebagai dokter hewan juga belajar banyak hal bahwa komunikasi itu bukan hanya sekedar badan tegak, tangan di sini. Oh tidak seperti itu gitu ya. Kadang mereka memang harus kita memahami bahwa bahasa itu sulit banget loh untuk dimengertikan terutama ya memang yang backgroundnya bukan di bidang medis. Ya, biasanya itu kendala-kendala yang harus kita lalui ya, untuk betul. Gimana ya namanya juga di pelayanan customer itu adalah raja. Betul. Tapi di samping itu kita juga harus bisa manajemen emosi kita gitu kan. Betul banget. Tapi memang selama ini jarang banget ada yang sampai menyulitkan buat saya ya. Maksudnya kalau hanya sekedar tantangan seperti itu masih oke. Masih enjoy lah ya. Ya.
Tapi semakin kita ketemu dengan customer dengan beraneka ragam karakter gitu, semakin kita kayaknya tertantang nih untuk bagaimana caranya kita bisa melayani mereka sebaik mungkin. Betul, dan memang kita kan pelanggan nggak hanya dari Jawa aja ya, banyak di seluruh Indonesia. Dan saya juga pernah mencoba, ya ada permintaan offering dari luar negeri. Belajar total lagi ya, ternyata untuk offering ke luar negeri pun juga ada ya ada klien yang memang menanyakan soal vaksin Puspatma. Mereka rencana memasukkan barang ke sana, tapi memang masih dalam bahasan bertanya, belum sampai yang deal mau beli sih. Cuman saya memang di situ banyak belajar hal baru, dan terutama untuk pengujian ini gitu ya. Pengujian di Puspatma ini pokoknya bener-bener kalau menurut saya nih lengkap banget, dari sektor hewan besar, komplit banget ya. unggas, dan kita untuk hewan ternak besar pun juga nggak hanya PMK seperti LSD nih yang juga sudah masuk ke Indonesia. LSD itu apa sih? Lumpy skin disease. Jadi itu penyakit memang yang tidak menular ke manusia juga. Oh, yang biasanya sekarang tuh lagi populernya dibilang lato-lato itu nggak sih? Iya, betul. Jadi bentol-bentol di kulit hewan ternak. Ada beberapa memang daerah penerima. Itu kan memang ini lingkupnya untuk pengiriman ternak ya. Itu mengharuskan bebas LSD ada juga yang mengharuskan tadi bebas Brucella. Brucella itu keguguran pada sapi. Nah, kalau Brucella itu memang penyakit yang bahaya banget sih. Itu bisa, kalau ibaratnya kayak PMK itu kalau sudah sekali kena pasti akan kena sekelilingnya gitu. Dan yang terbaru penyakit ASF nih pada babi. Jadi kita sudah bisa nih menerima pengujian baik dari daging olahannya babi atau dari ternak si babi darahnya dengan metode PCR kayak gitu. Kalau untuk kan kita sebagai mayoritas di Indonesia ini kebanyakan muslim ya. Jadi kalau untuk pengujian itu sendiri antara hewan-hewan yang halal dan non halal itu dipisah atau enggak? Nggak masalah sih. Nggak masalah. Karena ya, itu bukan menjadi kontaminan dalam pengujian ya, bukan produknya lah, tapi tetap kita menerima semua hal itu. Oke, mungkin sekian aja informasi dari podcast kita. Kayak aku boleh nggak sih? Boleh. Oh ya. Jangan sampai lupa ya nih para audiens ya, pengguna jasa. Pemilihan tabung yang benar itu juga menentukan keberhasilan pengujian Anda ya tentunya. Jadi kalau misal salah pilih tabung, salah juga dari rugi, uang, waktu dan sebagainya ya, ngambil darah lagi dan sebagainya. Jadi jangan lupa pastikan pemilihan tabung yang benar dan pengujiannya di Puspatma. Yeay. Oke, terima kasih sudah menyaksikan podcast episode perdana dari kami. Jangan lupa saksikan terus episode selanjutnya. Inspirasi kita tidak akan habis untuk kita ulas gitu kan. Jadi selalu pantengin terus. Oh, jangan lupa juga subscribe, nanti pasti ada di YouTube. Oke. Subscribe dulu, banyak konten menarik ya di kita. Yes. Oke, terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.